Berapa banyak dari saudara yang diberkati bergereja di sini? Haleluya. Saya sering mendengar kata-kata spiritually natural, naturally spiritual. Nah, saudara, kadang-kadang kita ini karena kita ini pengikut Kristus terlalu spiritual, yang naturalnya kita lupakan, saudara. Tapi di gereja ini enggak, saudara, amin. Kok diem aja sih? Di gereja ini enggak. Karena apa? Saudara semua dilengkapi. Yang natural ini yang tadi saudara-saudara dilengkapi untuk mengetahui keadaan apa yang terjadi di Amerika. Dan keadaan ini saudara yang akan menentukan kehidupan anak kita loh, saudara. Anak kita bakal di sini dan bakal kerja di sini. Amin, saudara. Kita harus naturally stand up, and kita harus sebagai orang Kristen bersatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Enggak kebetulan ya, saya mengucap syukur dan terima kasih karena kita bergereja yang mana semua jemaat dilengkapi dan semua jemaat maju untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bagian daripada gereja. Supaya saudara tidak hanya ke gereja sebagai pendatang untuk menghangatkan kursi, tapi saudara mau maju sama-sama. Amin, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan ini luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang tahu kalau hadirat Tuhan hadir, akan ada satu yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Nah, saudara, saya berdoa, saudara, saya mau Roh Kudus, apa yang Roh Kudus ingin lakukan. Nah, saudara, waktu menyembah Tuhan, saya berkata, Roh Kudus, apa yang ingin kau lakukan untuk jemaatmu? Hari ini yang Tuhan berikan kepada saya ini, Tuhan mau menyembuhkan dari antara saudara kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ini yang saya dapatkan karena waktu saya menyembah, saya melihat gambar ginjal, saudara, gambar ginjal. Jadi di antara saudara yang punya problem mengenai ginjal, saudara, Tuhan akan sembuhkan. Nah, saudara, efek dari ginjal itu biasanya sakit pinggang, saudara, bagian kanan. Yang saya lihat bagian kanan ini pinggang agak sakit di saudara. Nah, saudara, kalau saudara sakit pinggang, ini penyebabnya asal usulnya ini karena ginjal, saudara. Jadi ada problem ini Tuhan akan sembuhkan. Nah, satu lagi yang Tuhan berikan kepada saya, saudara, tenggorokan. Saudara kalau pagi-pagi hari bangun tenggorokannya nggak enak, kepala kering atau banyak dahak apa segala macam, saudara, hari ini Tuhan akan sembuhkan. Amin, saudara. Dan satu lagi yang saya lihat ini, seringkali kita nggak merasa bahwa lutut kita ini kadang-kadang kalau lagi tiduran itu lutut kita itu kadang-kadang sakit nggak sakit, tapi ada uncomfortable gitu tuh, nggak nyaman lututnya gitu, saudara. Kadang-kadang kita mesti tekukin gini sebelum tidur, tekukin gini. Tuhan mau merestorasi, menyembuhkan. Mari semua kita berdiri, kita mau berdoa untuk ini, saudara. Bagi saudara yang ada di sini maupun yang menyaksikan di rumah, hadirat Tuhan ini membawa kesembuhan, saudara. Untuk saudara enggak hanya yang saya ucapkan, yang saya katakan sakit-sakit ini, tapi bagi saudara yang sakit, letakkan tangan saudara kepada bagian Anda yang sakit. Dan kita sama-sama berdoa untuk supaya kuasa Tuhan dinyatakan bersama-sama. Amin. Ya, ayo, mari saudara kita bangkitkan melalui bagi saudara yang sudah bisa berbahasa roh, kita bahasa roh sama-sama. Ayo saudara, kirapata sakaralana sekedededede, harata sakaralana sekedededede, urata sakaralana sekedededede. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, setiap di dalam hadirat-Mu, Engkau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau nyatakan kuasa ilahi-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bawa kami supaya kami bisa menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Raja, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Apa yang sudah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, Tuhan, karena hamba hanya menurut
menurut apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Hari ini hamba berdoa kepada mereka, umat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online, yang sakit pinggang, yang sakit ginjal, yang sakit tenggorokan, sakit lutut, bahkan apapun penyakitnya. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kami nyatakan kesembuhan ilahi. Ayub 22 mengatakan, ayat 22 ayat 28 mengatakan, jika engkau menyatakan, mendeklarasikan sesuatu, itu yang akan terjadi. Kami sebagai jemaat bersama-sama menyatakan sembuh, sembuh, sembuh. Maka kesembuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami declare saat ini tidak akan kembali lagi, sehat selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Saudara, kalau saudara yang mengalami kesembuhan, saudara bisa datang ke saya, kasih kesaksian, saudara, kesaksian di Kersel, supaya atmosfer kesembuhan ini menyebar, saudara, karena Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menempatkan kami di gereja ini, Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi Engkau ingin membawa kami supaya kami tumbuh dan bertumbuh secara natural maupun secara spiritual, supaya kami dilengkapi, dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan kami tahu Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau supaya setiap firman yang dibagikan akan membangun kami, akan membawa kami perubahan, akan mempunyai satu pondasi kepada kami, supaya kami berjalan tetap teguh, tidak takut, tidak akan mengalami goncangan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya tidak akan bisa goncang. Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berfirman, Engkau membawa kami untuk supaya menerima setiap firman ini, bukan hanya secara kebetulan, bukan hanya secara sekedar pengetahuan, tetapi menjadi bagian daripada hidup kami, karena Roh Kudus menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama kami. Lakukan apa yang ingin Kau lakukan, katakan apa yang ingin Kau katakan. Ini adalah jemaat-Mu, mereka datang dengan ekspektasi, bahkan yang di rumah menyaksikan, mereka menonton dengan ekspektasi, supaya jamahan ilahi-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Saudara, sudah 2 minggu kita mendengar khotbah dari Pastor Paul mengenai prosperous soul, jiwa yang makmur. Dan juga minggu lalu dari Pastor Freddy juga bicara mengenai bagaimana roh, jiwa, dan tubuh, supaya kita tahu. Dan bahkan James dalam kebaktian yang kedua minggu lalu, dia juga khotbah mengenai jiwa, bagaimana kita harus tetap mempunyai jiwa yang kuat, yang teguh, yang strong. Dan saya percaya ini bukan secara kebetulan, saudara. Saya mengucap syukur sekali kalau saat-saat ini justru saat-saat yang akan dibagikan kepada saudara. Ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, benar ya saudara ya? Dan saya percaya dengan adanya tema khotbah mengenai membangun jiwa kita ini, saudara, kita ada seminar yang namanya Mental Health Seminar. Kenapa saudara? Karena secara spiritual kita bisa dilengkapi, tetapi secara natural, secara keadaan mental ini kita perlu dilengkapi juga. Nah inilah saudara untungnya bergereja yang dimana fokusnya untuk melengkapi jemaat. Amin saudara. Nah saudara, kalau saudara ingin menyaksikan seminar ini, masih ada di YouTube-nya kita, City Blessing, buka judulnya Seminar Mental Health Talk. Ya, Mental Health Talk yang dibagikan dengan 2 profesional dari jemaat kita sendiri saudara. Brigita Teja dengan Abigail Chin. Itu namanya Chin dulu, sekarang Abigail Hermanus. Nah itu untuk melengkapi kita semua. Kenapa?
Saya pelajari dan saya renungkan dan saya pikirkan lagi, saya meditasikan. Sejak tahun 2021, Pastor Paul ini berdoa untuk apa yang akan dibagikan kepada jemaat, untuk supaya jemaat ini dilengkapi, dibangun, saudara. Jadi setiap topiknya itu saya percaya ini bukan secara kebetulan, tetapi ini secara apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap daripada kita yang bergereja di City Blessing. Karena apa? Karena Tuhan mau melengkapi kita dan membuat kita menjadi orang yang kuat, yang tidak gentar, yang tidak mudah goyang. Amin, saudara. Nah, ini saatnya yang penting, saudara, supaya kita pelajarin dan kita renungkan dan kita terus ingat. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya melihat jiwa ya, saudara. Jiwa ini penting sekali. Saya memberi judul menjaga hati, saudara. Menjaga hati. Firman Tuhan itu, kenapa menjaga hati ini penting, saudara? Ini penting, saudara. Hati ini penting. Di dalam firman Tuhan ini, jiwa itu ternyata bisa tertekan loh, saudara. Di Mazmur 42 ayat yang ke-12 mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Dalam bahasa Inggrisnya, Passion Translated, I say to my soul, don't be discouraged, don't be disturbed, for I know my God will break through for me. Then I'll have plenty of reason to praise Him all over again. Yes, He is my saving grace. Nah, saudara, jiwa ini bisa nggak tenang, saudara. Berapa banyak di antara saudara kalau lagi nggak tenang nggak bisa tidur. Dan kalau udah nggak bisa tidur bikin kita pusing, saudara. Kenapa nih nggak bisa tidur berapa minggu yang lalu ada satu masalah. Biasanya saya kalau ada masalah nggak ajak tidur ya tetap tidur. Tiba-tiba saya nggak bisa tidur, saudara. Bulak balik nggak bisa tidur. Saya bilang, nggak terasa udah jam 3 pagi nggak bisa tidur. Saya harus memerintahkan jiwa saya untuk tenang. Nah, begitu saya tenang, saudara, itu tidur, saudara. Di sini di firman Tuhan dikatakan, dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia saja keselamatkan. Dalam bahasa Inggris, truly my soul finds rest in God, my salvation come from Him. Jadi ternyata Tuhan ini tahu apa yang menjadi tantangan setiap daripada kita. Saudara, iblis juga tahu apa yang bisa mempengaruhi kita, saudara. Apa yang bisa membuat kita itu nggak bisa maju di dalam Tuhan, nggak bisa bersandar kepada Tuhan. Makanya setiap peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan principality ya, yang menyerang apa? Pikiran kita, menyerang pikiran kita. Nah, pikiran-pikiran ini yang akan menentukannya, saudara. Nah, waktu saya mempelajari ini, saya pelajarin apa jiwa ini. Ternyata yang pegang peranan penting itu adalah hati, saudara. Makanya judul khotbah saya menjaga hati. Nah, menjaga hati ini penting sekali, saudara. Nah, saya belajar firman, saya mendapat firman dari ini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Above all else. Dalam bahasa Inggrisnya lebih lebih jelas ya, saudara. Above all else, dalam segala semuanya nih, semua kehidupan yang kita hadapi, guard your heart. For everything you do flows from it. Apa yang saudara lakukan itu keluar dari hati saudara. Firman Tuhan mengatakan di buku Proverbs 23 ayat 7, for as he thinks in his heart, it enters it, but his heart is not with you. Hati itu bisa berpikir, saudara.
Akan firman Tuhan juga mengatakan, when the man thinks in his heart, so he is. Apa yang dipikirkan oleh setiap orang itu di dalam hatinya, itulah dia. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ini pengaruh saudara dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati ini menentukan kehidupan kita, karakter kita. Nah saudara, nah hati ini dalam New Testament Greek lexicon ini dalam bahasa Greeknya itu kardia. Dalam kardia atau dalam bahasa Inggris kardiologis ya, dokter ahli jantung ya. Nah definisinya ini dalam Greek lexicon ini definisinya the center of circulation of the blood. Semuanya the center tuh saudara. The center of physical and spiritual life. The center and seat of spiritual, pusat kehidupan rohani, kekuatan dan indera jasmani, pusat kehidupan jasmani dan rohani, pusat sirkulasi. Dan ternyata hati ini hati ini merupakan pusat. Tidak hanya secara fisikal tetapi juga secara rohani. Bentuknya itu bentuk yang begini ya saudara ya. Jadi bentuk hati itu, kalau kita lihat hati itu, tapi itu merupakan pusat sirkulasi darah. Hati kita hatinya, jantungnya nggak benar sedikit aja, sirkulasinya kurang baik saudara. Kadang-kadang kita bisa jadi darah tinggi, darah rendah. Nah saudara, ini ada pusat, semuanya ini pusat daripada kita. Jadi saudara, secara natural kita juga mesti jaga supaya pusat sirkulasi ini tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Secara spiritual kita juga mesti jaga. Bagaimana secara spiritual yang jaga? Saya akan bagikan beberapa firman yang bicara mengenai hati saudara. Di sini di Lukas 6 ayat yang 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan apa? Hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari apa? Oh, ternyata apa yang keluar dari mulut kita itu apa yang ada di dalam hati kita. Nah saudara, the proses bagaimana apa yang ada di dalam hati itu, prosesnya itu ada saudara. Prosesnya itu adalah setiap informasi yang kita dapati itu masuk melalui panca indera kita. Pelihat, penghidu atau pencium, pendengar, perasa, dan peraba. Dalam bahasa Indonesianya saudara. Jadi five sense ini, panca indera ini yang ada di tubuh kita ini yang akan menerima semua informasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita taste ya. Mengecap. Ini akan diproses di jiwa saudara. Nah setelah diproses di jiwa, dimasukkan di dalam hati. Sepertinya komputer saudara. Waktu kita memasukin data komputer ini, itu waktu yang memasukin data itu, waktu memasukin informasi itu panca indera yang menerima ya. Dan itu diproses di memorinya, itu di jiwa memorinya setelah prosesornya setelah itu dimasuk ke hard drive. Nah hati kita itu seperti hard drive, menyimpan setiap apa yang diproses di dalam jiwa kita dan masuk ke dalam hati kita. Nah saudara, kalau saudara ketahui ya kalau kita dicubit, kita sakit kan? Dari kita sakit, begitu kita sakit, mulut langsung sakit, gitu, betul kan? Perasa kan? Nah kalau kita melihat, kita tahu, oh ini begini, kita bring to remember ya, mengingat. Nah saudara, jadi ya saudara, yang terpenting ini yang mendeterminasikan kehidupan kita yang keluar dari hati kita itu sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini paling penting saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar.
Nah saudara, selama musim pandemi ini, waktu kita mendengar mental health talk, saya datang ya saudara, waktu mereka, bukannya orang yang kena COVID itu, orang yang kena COVID kan banyak ya saudara. Orang yang kena mental breakdown lebih banyak saudara. Orang yang punya problem mental, secara mental itu lebih banyak. Banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena apa yang dilihat dan didengar. Dilihat dan dengar. Melihat apa kita lihat, wah jadi membuat kita itu takut. Jadi yang keluar dari kepada ekspresi kita, tindakan kita itu adalah ketakutan. Sepertinya nggak ada Tuhan. Sepertinya Tuhan kita itu jauh. Padahal waktu hati kita tertekan, Tuhanlah penolong kita. Saudara, ini penting saudara. Firman berikutnya adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini bicara lagi saudara mengenai hati. Hati yang gembira. Hati yang gembira itu hati di mana kita, jika hati kita gembira, ekspresi muka kita juga beda ya. Benar kan? Hati kita gembira, semua ekspresi juga gembira gitu. Tapi kalau kita ini enggak semangat, patah, muka kita juga susah kayaknya. Ngelihatnya aja udah susah. Ngelihat mukanya aduh susah amat gini. Saudara, Tuhan ini luar biasa saudara. Saya melihat Tuhan Yesus itu luar biasa gimana. Dia tahu sebenarnya. Di Alkitab itu udah ada kuncinya untuk melawan semua ini saudara. Supaya kita itu tetap mempunyai hati yang strong, yang kuat, yang gembira saudara. Nah firman berikutnya yang saya dapati adalah, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak sama dengan yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah hatimu apa? Dan takut. Tuhan Yesus tahu enggak? Tahu Tuhan Yesus. Dia katakan spesifik, damai sejahteraku ini bukan dari dunia loh. Damai sejahteraku ini ku berikan kepadamu. Dia adalah Raja Damai. Waktu dia punya damai sejahtera memerintah atas hati kita, kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Kita nggak takut, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Paulus mengerti hal ini. Apa yang namanya? Mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah Kristus. Dia nggak care lagi itu. Mau mati ya keuntungan. Hidup fokus Kristus. Kristus menangin jiwa. Amin. Nah, firman berikutnya di Filipi 4 ayat 7 ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi secara firman Tuhan tahu sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, apa yang menjadi peperangan dalam kehidupan kita, apa yang supaya kita bisa mengalahkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita lihat ini, supaya apa? Supaya kita ini nggak terganggu, saudara. Kalau ya saudara, ini untuk orang tua. Kalau dalam keluarga orang tua ini terganggu hati, itu secara natural turun ke bawah, anak-anaknya juga terganggu, saudara. Anak-anak kita terganggu kalau orang tuanya takut, hatinya nggak tenang, keadaan di rumah nggak tenang. Itu semua otomatis, anak-anak juga merasakan demikian. Oh anak kecil, baby, jangan salah sangka saudara, baby nggak tahu. Kalau orang tuanya lagi nggak tenang, babynya nggak bakal bisa diam, tangis terus. Karena atmosfer yang dibawa, ekspresi keluar dari hati kita itu saudara. Nah saudara, saya pelajari bagaimana ya supaya
kita benar-benar bisa hati kita itu dijaga supaya kita itu bisa mengerti bagaimana kita terus maju, bagaimana supaya hati kita itu tidak mudah goyak gitu fondasinya. Tuhan Yesus itu luar biasa ya saudara. Saya pelajarin, wah. Yang pertama itu menjaga hati itu kita harus mengenali peranan Roh Kudus. Seringkali kita, wah Roh Kudus penolong. Tapi kita tahu nggak apa itu penolong? Nah dalam bahasa Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama-sama kalian untuk selama-lamanya. Berarti Tuhan Yesus sudah siapkan nih ya saudara ya. Bahwa dia sudah siapkan seorang penolong yang tinggal diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Nah, seringkali kita cuma mengerti, hanya sekedar mengerti penolong itu kadang-kadang karena kita ini memang kadang-kadang kita ini sok kuat ya. Kadang-kadang saya juga begitu sok kuat. Nggak mau meminta bantuan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita pelajari lagi dalam bahasa Inggris translationnya atau kita pelajari, kadang-kadang kita dalam bahasa Indonesia ini simple saudara, penolong gitu. Penolong itu maksudnya apa sih? Nah di buku di translation American Amplified Translation yang classic translation ini, di sini dikatakan, and I will ask the Father and He will give you another comforter, penghibur. Penghibur itu berhubungan dengan apa? Hati yang gak tenang saudara. Counselor, penasehat. Kalau kita bingung, ini semua berhubungan dengan apa yang di hati kita. Helper, penolong. Intercessor, dia pendoa syafaat. Advocate itu penyokong, yang memberi support, yang membela. Strengthener, yang memberikan kekuatan. Standby, apa kata standby artinya saudara? Setiap sedia. Nah saudara, kalau kita nggak mengerti peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kadang-kadang kita lupa minta tolong sama dia. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau sebenarnya penolong kita itu udah ada. Dan kadang-kadang Roh Kudus itu pakai leader, pakai pastor untuk menolong saudara. Dan supaya saudara bisa dibangun. Seringkali kita ini lupa saudara dengan peranan Roh Kudus. Roh Kudus ini sudah ada di dalam kita. Dia ini memang Tuhan taruh supaya Tuhan bawa hati kita ini kuat, strong. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Kenapa orang susah untuk menerima Tuhan Yesus? Di buku 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan demikian. Saya akan bawa sedikit different saudara, berbeda, tapi ada hubungannya. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak bisa mengenal sinar Injil karena telah dibutakan oleh ilah zaman. Ya, mereka tidak mengenal. Karena apa? Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Nah, pikirannya itu kalau dibutakan, mereka tuh nggak bisa menerima firman. Makanya di sini dikatakan dia adalah seorang penolong yang lain. Artinya apa? Waktu kita mau mendoakan orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus, targetnya kita itu, kita harus minta bantuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh. Roh Kudus tidak akan masuk melalui pikiran, tapi dia akan masuk melalui roh. Roh ke roh. Karena roh tidak dibatasi dengan pikiran. Waktu Roh Kudus ketemu, Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu akan bersaksi mengenai Kristus. Nah, waktu hati kita ini
menerima apa yang keluar dari hati kita itu akan menentukan apa yang akan kita bicarakan. Benar nggak? Waktu hati kita sudah dilunakkan Roh Kudus untuk tahu sinar terangnya Injil, waktu kamu mengabarkan Injil, ini udah bisa menerima. Dia akan keluar dan bilang itu betul, dan dia akan perintahkan mulut kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kunci yang saya pakai untuk menangkan jiwa saudara. Saya selalu minta bantuan Roh Kudus untuk bersaksi dulu. Setelah itu baru saya share the gospel. Nah saudara, kenapa? Makanya waktu dia katakan sebagai comforter, counselor, helper, intercessor, strengthener, itu dia lakukan secara dari inside out. Tidak lagi dari luar, dari dalam hati dan keluar. Dan waktu dalam hati keluar, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Nah satu orang. Berikutnya adalah, ini yang sering kita nggak praktekkan. Menjaga hati itu aktif dalam mempraktekkan karunia bahasa roh. Seringkali memang mungkin kita belum dapat, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa ini. Tapi ini karunia ini dikasih, bahasa roh ini dikasih Tuhan secara gratis saudara. Siapa yang mau pasti akan diberikan. Ini saudara, waktu saya baru bertobat, istri saya sama-sama istri saya, waktu itu malam-malam, tengah malam istri saya lagi berdoa, tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbahasa roh. Waktu saya melihat dia berbahasa roh, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya pikir saya juga mau berbahasa roh. Saya berdoa nggak dapat saudara. Saya berdoa sampai berapa jam berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun berdoa, bang, berbahasa roh. Itu saya dapati tahun 1996, tepatnya bulan Oktober 1996. Sejak saat itu saya nggak pernah mundur dalam Tuhan, saudara. Maju terus. Maju tahun 2000 saya full time. Sekarang udah 22 tahun full time jadi pendeta. Dan terus maju saudara. Karena apa? Karena apa yang sudah diberikan kepada Tuhan sejak saya mendapat baptisan Roh Kudus itu, hidup saya mengalami transformasi, mengalami perubahan. Nah, saudara, mengalami perubahan dan maju terus saudara. Apapun yang kita hadapi dalam segala masalah, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Ingat saudara, Tuhan Yesus tahu, makanya diberikan kita Roh Kudus. Dalam firman Tuhan di buku 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, kenapa kalau kita di dalam bahasa roh ini membangun dalam kita ini saudara. Nah, seringkali kita ini saya ini pelajarin ya saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, pikiran kita ini berusaha menganalisa. Nah saudara, jadi waktu kita ngomong sesuatu, ini analisa. Tetapi waktu kita ngomong sesuatu yang tidak dimengerti, ini menganalisa, oh ini gak pernah masuk di dalam pikiran kita. Dia akan perintahkan ke mulut kita untuk stop. Makanya kalau kita gak aktifkan karunia bahasa roh untuk setiap hari kita lakukan, pikiran kita itu gak tahu saudara, bahasa yang keluar dari mulut kita itu dia menganalisa apa artinya, dan dia selalu berusaha untuk saudara stop. Karena dia gak mengerti di dalam pikiran kita. Nah itu adalah peperangan di mana saudara harus fight, melawan supaya apa? Supaya pikiran kita itu tahu bahwa waktu kita berbahasa roh, pikiran kita yang di sini itu at rest. Waktu pikiran rest, dia rest dan kita berbahasa roh, Roh Kudus akan penuhi kita, Roh Kudus akan berikan kekuatan kepada kita. Makanya saudara, setiap orang yang berbahasa roh 1 jam atau setengah jam itu tiba-tiba
seperti bangkit dan seperti istilahnya apapun yang aku hadapi, aku akan lawan. Dan aku tahu aku pasti menang. Seringkali juga saya menghadapi gitu saudara. Waktu lagi ngalami masalah, waduh ini kok ini ada masalah begini ya. Saya berbahasa roh aja saudara. Lagi gak tenang hati, berbahasa roh aja. Kenapa? Karena yang di sini yang selalu proses. Supaya ini mind kita rest. Nggak berpikir kita harus mengalahkan ini dengan bahasa roh ini. Sehingga mind kita tahu bahwa waktu kita berbahasa roh, dia harus rest, dia harus diam. Karena waktu itu kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting sekali saudara ya. Nah, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya kita berdoa syafaat. Nah kadang-kadang kita berdoa syafaat itu, kita nggak tahu kalau berdoa syafaat itu justru kita intercede buat orang lain saudara. Saya punya pengertian untuk berdoa syafaat itu waktu kita berbahasa roh itu kadang-kadang kita itu berdoa untuk orang lain saudara. Pastor Dion pernah kasih kesaksian, dia kata dia tengah malam dia bilang, saya ini nggak pernah dibangunin jam 2 malam. Pastor Dion katakan begini, jam 2 malam. Waktu saya bangun jam 2 malam, saya nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia bilang. Terus saya berdoa bahasa roh. Esok harinya dia ketemu seseorang, dan waktu ketemu seseorang dia bilang, wah saya lagi malam bangun berdoa malam ini jam 2 dibangunin Tuhan dan saya berdoa berbahasa roh. Dan waktu itu orangnya bilang, at the same time, waktu yang bersamaan, saya sedang mengalami perasaan down yang sangat luar biasa, yang saat itu membuat dia itu down sama sekali itu. Dan waktu dia berbahasa roh itu, Pastor John ternyata intercede bersyafaat untuk anak ini. Nah saudara, jadi dalam waktu kita berbahasa roh ini, untuk tidak hanya membangun kita, tetapi juga dipakai untuk bersyafaat. Kita nggak tahu siapa, karena kita nggak mengerti dalam bahasa itu. Hanya roh kita yang mengerti dan Tuhan kita yang mengerti. Di buku Yudas ayat 1 yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi Tuhan ini sudah tahu apa yang menjadi kelemahan kita saudara. Waktu kita masuk dan kita berdoa di dalam roh, ini yang akan memberikan kekuatan. Dalam bahasa Inggrisnya, but you, my delightfully love friends, constantly and progressively build yourself in the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit. Jadi ya Tuhan ini waktu memilih kita, dia tahu semua saudara. Kita harus tahu posisi kita. Waktu kita tahu siapa Roh Kudus, kita akan selalu kuat dalam hidup kita, amin. Saya melihat ada saya dalam kehidupan selama pelayanan 22 tahun ini, saya selalu melihat mentor atau spiritual father saya itu Pastor Paul, apa yang dihadapi saudara. Kalau saya kan sebagai pastoral team lebih banyak mendengar ya. Saya melihat waktu mengalami tantangan yang berat di 2019 ya Pastor ya. Apa yang Pastor Paul share itu, dia berbahasa roh. Setiap kali berbahasa roh, saya pikir bahasa roh. Wah. Waktu berbahasa roh terus, memang perjalanannya prosesnya nggak gampang ya saudara, tapi
bergantung kepada Tuhan itu luar biasa. Bahasa roh firman Tuhan, bahasa roh firman Tuhan itu. Kalau saudara lihat sekarang, saudara, Pastor Paul mengalahkan tantangan jiwanya yang mengganggu itu, saudara, dikalahkan. Karena apa? Roh yang di dalam dirinya lebih besar daripada ya apapun yang di luar. Nah ini loh saudara. Saya ini bersyukur, berterima kasih itu bergereja di sini, saudara, menjadi pastoral team itu saya bisa melihat, wow. Nah saudara, saya bisa melihat bagaimana spiritual father kita ya, Bapak rohani kita ini mengalami tantangan dan mengalami breakthrough. Yang saya lihat lagi, istrinya Pastor Joyce yang harus menghadapi masa-masa itu. Kenapa berdua itu bisa overcome? Ini saudara, roh, berdoa di dalam roh, dalam firman, sehingga bisa go through it. Nah saudara, kita di sini kita bisa melihat bagaimana dengan kesaksian-kesaksian ini dari leader kita, spiritual parent kita, bapak rohani kita, pastor kita, bagaimana mereka mengalami tantangan. Dan saya percaya Tuhan ini prepare kita semua saudara. Yang berikutnya saudara, menjaga hati itu kita harus berjalan bersama Roh Kudus. Ini saya percaya James khotbah ini dan khotbah yang mengenai peranan Roh Kudus. Menjaga hati berjalan bersama Roh Kudus ini penting saudara. Kehidupan kita sehari-hari ini kita itu selalu melihat ya. Kita melihat. Dan kalau kita melihat ada keinginan daging nih. Keinginan daging yang ingin supaya kita itu memiliki atau segala macam. Nah keinginan daging itu hanya bisa dikalahkan waktu kita berjalan bersama Roh Kudus. Karena apa saudara? Jangan anggap enteng. Kalau saudara nggak terpenuhi keinginan daging saudara itu bisa stres loh, bisa mikirin loh. Bener nggak? Bisa mikirin, si ini bisa beli ini, kenapa gua nggak bisa ya? Bener, ini bisa beli ini, kenapa ini? Kalau sini, wah, bisa mikirin itu. Nah saudara, kita perlu belajar berjalan bersama Roh Kudus. Di sini maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini dalam bahasa Indonesianya saudara. Tapi kalau saudara pelajarin dalam bahasa Inggrisnya, di sini dikatakan, so I say walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Jadi keinginan daging itu saudara, itu yang akan membawa kita kehancuran saudara. Dan akan mengganggu jiwa kita. Kalau udah mengganggu jiwa kita, hati kita juga gak tenang saudara. Dulu waktu kita sekolah, kita sering ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Benar gak? Kalau sarang bukan. Roh kita itu sebenarnya kuat. Ingat Pastor Freddy kemarin katakan, Tuhan breathe rohnya kepada kita. Sehingga roh kita ada. Itu kuat, nggak bisa diciptakan, nggak bisa dibuat, itu diciptakan oleh Tuhan, dikasih kepada kita, itu kuat. Tetapi kalau kita nggak maximize kekuatan roh, kita akan dikuasai oleh emosi kita. Makanya gampang marah, gampang kecewa, apa segala macam. Itu keinginan daging saudara. Percabulan apa segala macam, itu keinginan daging. Belajar saudara supaya kita berjalan di dalam roh. Karena kalau kita berjalan di dalam roh, buahnya juga enak saudara. Tetapi buah roh itu ialah kasih, ditampar ke sebelah kanan, kasih sebelah kiri, mau gak? Kasih, sukacita, dalam bahasa Inggrisnya joy. Minggu lalu kita ada baptisan. Dia dari China, dia terima Yesus 2 minggu yang lalu. Dia tanya, Pastor Tom, what's next step? Saya bilang minggu depan saya kasih ajaran next step. Waktu dia minggu depan dia tungguin saya, dia tanya, Pastor Tom, what's next step? Saya ajarin mengenai baptisan. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia punya joy, sukacita loh. Joy itu nggak bisa dibeli dari luar, dari dalam.
Dan waktu saya share baptisan, minggu depannya dia bilang, Pastor Sam, minggu depan saya mau dibaptis. Ini temannya Firman ini, ya, coworkernya ini. Wah, udah sudah itu, minggu lalu dibaptis nih, jabrur gitu. Di situ loncat-loncat dia. Joy, sukacita, dia loncat-loncat begini. Wah, hampir terpleset kan. Dia sukacita sekali dia. Itu buah roh, saudara, damai. Zaman sekarang ini orang perlu damai. Ada orang Iran yang terima Tuhan Yesus, saudara, bulan Januari lalu. Dia cariin saya, dia bilang, saya ini nggak tenang hidup saya ini ada perasaan takut. Saya mau ketemu Pastor Tom, saya mau supaya ada satu pemuritan. Dia bilang dia mau dimuridkan. Dia bilang, ini berbeda, waktu saya ke masjid, kayaknya saya dituduh, dikondem gitu sama orang-orang, dijudge, dihakimin. Tapi waktu saya ke gereja, dia bilang waktu itu dia datang Januari the 2nd. Oh, ntar dia mau datang. Januari the 2nd itu dia dengar Pastor Paul khotbah mengenai Rise Up and Be Radiant ya. Itu setelah keluar itu dia suka sekali, dia bilang, saya pengen menjadi the new me. Waktu itu Pastor bilang new me. Saya bilang, well, kalau kamu mau jadi new you need to invite Jesus Christ. So you can be new. Dia bilang, oke, Pastor Tom, saya mau terima Tuhan. Dia terima, saudara. Nah saudara, dia itu nggak ada damai dalam hidupnya. Kita ini ada Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang terakhir itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini harus kita lakukan, berjalan bersama Roh. Nah, bagaimana kita berjalan bersama Roh kalau kita tidak punya waktu dengan Roh? Nah, kalau kita punya waktu dengan Roh, kita punya intimasi, kita itu seperti apa yang Pastor Eric Butler katakan kemarin ya, waktu itu kemarin sebagai leader privilege sekali untuk dengan kita itu pembawa hadirat Tuhan. Nggak hanya kita yang akan mempunyai damai, hadirat Tuhan yang kita bawa itu membawa atmosfer orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan damai itu. Bisa terpengaruh dan mereka bisa melihat sinar terangnya Anda dalam Kristus. Rise up and be radiant. Rise up, semua saya percaya udah rise up. Sekarang waktunya kita untuk be radiant. Amen. Be radiant. Sinar kita ini dengan pancaran api Roh Kudus yang ada dalam kita, kita sinarkan keluar supaya orang bisa melihat the life of Christ in us. Hidupnya Kristus di dalam kita. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kendala dalam hidup kita. Sebagai pengikut-Mu, Engkau berikan Roh Kudus yang diam bersama-sama kita selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami belajar peranan Roh Kudus, karunia-karunia Roh untuk kami sendiri. Karunia yang dikasih untuk kami sendiri adalah karunia berbahasa roh. Karena waktu kami berbahasa roh, itu membangun diri kami sendiri. Dan Engkau ajarkan kami supaya kami berjalan bersama Roh Kudus. Supaya apa yang terpancar dari kami adalah buah-buah roh. Bapak, terima kasih. Dan kami percaya bulan ini yang memasuki mengenai jiwa. Dan kami belajar hari ini supaya kami bisa menjaga hati kami. Supaya hati kami tetap kuat di dalam Kristus. Supaya kami maju dan karunia-karunia ini akan terpancar dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama bagi mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami
supaya kami be radiance. Supaya kami ini, sinar kami ini bisa menyaturasikan setiap orang yang kami temui. Dan mereka tahu kami adalah pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap daripada umat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biar umat-Mu hari ini pulang, Tuhan. Bukan hanya sekedar menerima pengetahuan, tetapi setiap firman ini menjadi bagian daripada hidup kami, Tuhan. Dan kami tahu sekarang, Tuhan, kalau Roh Kudus yang ada di dalam kami ini adalah penolong kami dalam segala apapun, dalam segala aspek apapun dalam kehidupan kami. Dia adalah penolong kami, penasehat ajaib, penghibur, penyokong, memberikan support kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan dia adalah pendoa syafaat kami. Dia senantiasa siap sedia. Pada saat kami berseru kepadanya, dia akan siap sedia membantu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Karunia bahasa roh. Dan kami berdoa Tuhan, supaya anak-anak-Mu yang belum berbahasa roh, Engkau jamah. Engkau jamah Tuhan, dan Engkau berikan mereka bahasa ini Tuhan. Supaya mereka tetap kuat dan bangun Tuhan. Terbangun di dalam segala aspek dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, dengan relationship, dengan hubungan kami dengan Engkau, waktu pribadi dengan Engkau, dan kami berjalan bersama-sama dengan roh. Dan buah-buah roh ini akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Biar Engkau berkati setiap daripada umat-Mu. Berkat ilahi terus mengalir dalam umat-Mu Tuhan. Dan umat-Mu pulang dengan sukacita. Kau jadikan umat-Mu sebagai penjala-penjala manusia Tuhan. Engkau jadikan umat-Mu untuk pemenang-pemenang jiwa. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Yang membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin.